dari pihak BIA ingin menanyakan maksud dan kedatangan Pak Dato jauh-jauh dari daerah Riau sana. Apa tujuannya dan apa kelanjutannya dari deklarasi tadi? Mohon Pak Dato. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Suhaili Husin Datuk Bandaromudo, Ketua Umum DPP Lemtari. Lemtari itu adalah Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia yang telah berdiri di 28 provinsi se-Indonesia, 224 kabupaten kota se-Indonesia. Lemtari ini berdiri dari tanggal 6 Januari 2015 sampai saat ini berjalan. Dan saya selaku ketua umumnya, ketua dewan penasehatnya Profesor Jimmy Sidiki, yang ketua dewan pembinanya Dr. Bambang Susetio. Dalam hal ini saya merasa terpanggil. Masa kitanya melihat ada sedikit kisru kesalahpahaman tentang adat. Sementara saya sudah 10 tahun ini bergerak di Indonesia, ingin mengupayakan sesuai dengan motonya Lemtari itu, akan memfungsikan, akan memperlakukan dan akan mempergunakan kembali aturan hukum adat yang ada di negeri kita masing-masing, dan akan kita jadikan aturan hukum adat itu menjadi tuan di negerinya sendiri. Kemudian saya dapat informasi ada keluarga kita, saudara kita di sini agak berbeda pendapat. Saya merasa terpanggil untuk datang ke sini. Saya asli dari Kampar, Riau. Jadi kita adatnya serupa tapi tidak sama. Adik-beradik ya Kampar dengan Riau itu. Maka oleh sebab itu saya ingin menguraikan sedikit di sini dalam kesempatan singkat ini. Hukum itu di Indonesia itu ada 3. Yang pertama sekali hukum itu adalah aturan hukum adat yang mengatur tata cara kehidupan manusia di muka bumi ini. Yang kedua barulah hukum agama. Yang ketiga adalah hukum positif, hukum negara. Dalam bahasa adat kita disebutlah namanya itu tali berpilin tigo, tungku tigo sajarangan. Hukum adat ia dijalankan oleh kaum adat, para ninik mama, tokoh adat untuk membina anak kemenakan dan masyarakatnya. Hukum negara itu dijalankan oleh negara, oleh pemerintah, mulai dari presiden di atas sampai ke RT di bawahnya. Hukum agama ditegakkan, dijalankan oleh alim ulama kita, buya, ustadz, kiai segala macamnya untuk kemaslahatan umatnya. Jadi bukan cuma duduk. Orang mengatakan apa itu tali berpilin 3, duduk nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, bukan itu. Itu hukum. Hukum adat dijalankan oleh nenek mama dan pemangku adatnya, hukum negara dijalankan oleh pemerintah, hukum agama dijalankan oleh kiai dan ustadznya. Inilah yang jadi saya kesalkan sedikit, terjadi kesalahpahaman. Ini kan urusannya urusan adat. Kalau urusan adat, sengketa adat tuh ya harus adat itu yang menyelesaikan. Saya mohon maaf kali beribu kali maaf, tidak ada haknya pengadilan untuk menyelesaikan hukum adat tuh. Bahkan pemerintah kita telah membuka ruang yang namanya restoratif justice, itu hukum positif itu kan. Mereka mengembalikan ke adat, tolong selesaikan dulu. Apalagi masalah sako ya. Apalagi ini masalah sako dilarikan ke hukum positif. Saya rasa kurang tepat gitu. Saya terus terang saya katakan itu, saya merasa kecewa sedikit kepada saudara-saudara kita, anak kemenakan kita yang jadi pengadilan di dari 50 kota. Maka oleh sebab itu tolong dipertimbangkan lagi ya. Kita udah jelas, yang babnya adat kami siap dengan adatnya untuk menyelesaikan aturan adat dan lengkap selengkap-lengkapnya untuk menyelesaikan sengketa adat yang ada di negeri kita masing-masing. Apabila kita adat tidak bisa menyelesaikan itu, nanti orang adat yang akan menyerahkan kepada hukum positif itu. Ya. Jangan dibalik, ini dibalik namanya ini. Saya berpesan kepada semua pihak di seluruh Indonesia ini, berlakukan, fungsikan dan pergunakan kembali aturan hukum adat yang ada di negeri kita masing-masing. Kita jadikan aturan hukum adat yang ada di negeri kita itu menjadi tuan di negerinya sendiri. Dan itulah hukum positifnya Indonesia itu. Menghargai hukum Menghargai adat. hukum adat. Itu yang kita perjuangkan, yang harus tegak. Berarti dengan demikian forum ini melakukan penolakan terhadap hasil keputusan pengadilan. Sangat kami tolak. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ini kita bersama Nini yang berampai salah satu mewakili Nini Raja di Balai ya. Dua balai di Muaro Kakus ya. Dan di sana. Jadi
Jadi ini dalam rangka apa ini datang ke Balai Kontiang Putuh menemui saudara ini Datuk Sri Maharaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih kita ketahui, Nini Datuk Raja Balai itu pucuk andiko sampai pulampe talago undang itu di Meratakus. Jadi memutuskan sesuatu hal ini Kantong Putih, Balai Adat Kantong Putih itu terpaksa duduk kami berempat. Datuk Sri Maharaja yang di Mungkah, Datuk Maju Indo di yang Ketolawe, Datuk Naro Bendaro di Mai. Ini Datuk Raja Balai di Muratakui. Jadi dalam hal ini kami telah memutuskan kami adalah pengadilan adatnya yang tertinggi di luar 50. Tapi kenyataan pada hari ini Pengadilan Negeri Tanjung Pati telah memutuskan hak-hak kami, mengambil hak kami. Itu yang jadi kami pertanyakan ini. Kami berjalan di rel di atas amanat undang-undang. Adat ini diberlakukan seperti ini. Tidak ada fungsinya kalau tidak pemerintah ini mengambil alih peran kami sebagai nenek mama. Itulah makanya kami ini orasi ini sangat mendukung kami. Apalagi kami jauh-jauh dari Kampar. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balai Adat Gontiang Putuih, Mungka. Sebuah gelombang perlawanan dari jantung budaya